Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Maria dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Pemasaran Global dan Revolusi Digital. Dengan anggotakan yang pertama saya sendiri, Bimo Saputro, lalu ada Azhara Salsabila, dan juga ada Hana Rusnovia. Next, jadi yang pertama itu pendahuluan. Di era saat ini, perkembangan teknologi begitu pesat. Hal ini sangat berpengaruh ke berbagai faktor. Salah satunya adalah teknik marketing. Dengan munculnya teknologi digital, membuat perkembangan teknologi marketing juga bertumbuh dengan secara pesat. Di antaranya dengan ada hadirnya teknik digital marketing, di mana teknik ini menggunakan kemampuan teknologi internet guna menyebarluaskan produk yang dimiliki oleh marketer. Dengan adanya digital marketing berdampak besar bagi perkembangan pemasaran global. Karena dengan kemampuan internet, itu dapat menghilangkan jarak dari para marketer untuk mempromosikan produknya ke seluruh dunia. Hal tersebut membuat perputaran pemasaran global juga terus berjalan dengan cepat. Tak hanya mengandalkan teknologi internet saja, namun perkembangan teknologi seperti virtual reality atau VR atau augmented reality atau AR dan mixed reality atau MR juga dapat diimplementasikan sebagai perkembangan dari teknik digital marketing. Oke, baik. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Revolusi digital ini mempengaruhi pemasaran tradisional dan mengalami perubahan menjadi pemasaran digital. Seperti yang dijelaskan oleh Kotler pada tahun 2017, bahwa saat ini pemasaran sudah berpindah dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital. Lalu, menurut Jeffrey pada tahun 2002, pemasaran digital ini adalah penerapan teknologi digital yang membentuk saluran online ke pasar. Teknologi digital tersebut mencakup website, email, database, digital TV, dan melalui berbagai inovasi terbaru lainnya, termasuk di dalamnya blog, podcast, dan media sosial yang mana teknologi tersebut memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan mempertahankan konsumen. Melalui usaha mengenali pentingnya teknologi digital dan mengembangkan pendekatan yang terencana untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan kemudian menyampaikan pesan lewat kegiatan komunikasi, lalu layanan berbasis online yang terintegrasi dan terfokus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang spesifik. Selanjutnya ini ada hasil penelitian terdahulu melalui jurnal-jurnal yang telah kami baca. Jurnal pertama ini ada penelitian yang ditulis oleh Mila Yulia Herosian dan Made Adiguna Samvara yang berjudul Pengaruh Penggunaan Digital Marketing dan Kemudahan Akses Layanan Aplikasi Belanja Online dalam Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kota Medan di Era Revolusi Industri Marketing 4.0. Memiliki tujuan untuk mengetahui apakah digital marketing mempengaruhi kemudahan akses layanan, dan apakah digital marketing berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat Kota Medan di era revolusi industri marketing 4.0. Dengan variabel penelitian variabel trikata itu meningkatkan daya beli masyarakat, sedangkan variabel bebasnya ini terdiri dari kegunaan pemasaran di digital dan mempermudah akses produk atau jasa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 adalah sebuah era perubahan bagi penyedia layanan yang masih menggunakan sistem konvensional untuk segera berinovasi dan berubah menjadi berbasis layanan digital. Selain membuat pengguna lebih mudah mengakses layanan, digital marketing juga menjadi solusi bagi produsen untuk dapat berinteraksi langsung dan cepat dengan calon pembeli. Walaupun banyak masyarakat yang masih kurang memahami digital marketing, namun dapat disimpulkan bahwa digital marketing ini berpengaruh positif terhadap kemudahan akses layanan. Digital marketing juga berpengaruh positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat Medan. Bahkan digital marketing dianggap sebagai salah satu faktor dominan dalam peningkatan daya beli masyarakat Kota Medan. Lalu, jurnal yang kedua. Penelitian yang ditulis oleh Bambang Setiawibowo dan Dias Haryokusumo yang berjudul Peluang Revolusi Industri 4.0, Bidang Pemasaran, Pemanfaatan Aplikasi E-commerce, Sosial Media Instagram,
dan digital marketing terhadap keputusan instan online buying konsumen generasi milenial yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah aplikasi e-commerce, sosial media Instagram, dan digital marketing ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian instan konsumen generasi milenial. Dengan variabel penelitian itu variabel terikatnya ada instant online buying, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari aplikasi e-commerce, sosial media Instagram, dan digital marketing. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif pemanfaatan aplikasi e-commerce, sosial media Instagram, digital marketing terhadap instant online buying konsumen generasi milenial. Nah, keterbatasan dari penelitian ini adalah jumlah sampelnya yang masih terbatas, sehingga berpengaruh pada hasil uji statistik yang dilakukan. Selain itu, keterbatasan ruang lingkup sampel yang masih sempit. Nah, penelitian ini hanya mengambil sampel dari latar belakang organisasi pendidikan. Nah, pada penelitian mendatang mungkin perlu ditambahkan sampel dari organisasi dengan latar belakang yang lebih bervariasi agar data yang dihasilkan itu lebih bervariasi. Lalu selanjutnya ada jurnal yang ketiga. Jurnal ini ditulis oleh Dani Anggoro, Humisar Hasugian, dan Noviani dengan judul Implementasi Digital Marketing pada UKM guna meningkatkan pemasaran dan penjualan produk di masa pandemi COVID-19. Nah, tujuan utama kegiatan penelitian ini yaitu meningkatkan pemasaran dan penjualan produk pada garasi kayu di masa pandemi COVID-19 secara online melalui aplikasi Google Businessku dengan variabel penelitiannya itu variabel terikatnya adalah penjualan produk di masa pandemi COVID-19 dan variabel bebasnya adalah digital marketing. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat pada UKM Garasi Kayu ini dapat disimpulkan bahwa implementasi digital marketing dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan produk, walaupun di tengah wabah COVID-19. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil evaluasi kegiatan yang menunjukkan terdapat 104 penelusuran yang dilakukan calon atau pelanggan di mesin pencarian Google yang berkaitan dengan informasi usaha maupun produk UKM ke Garasi Kayu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Jadi topik yang akan kita ambil ini terkait digital marketing yang dilakukan oleh Maybelline. Jadi di dalam pembahasan ini kita akan membahas bagaimana implementasi revolusi digital pada pemasaran global dengan brand Maybelline dan juga apakah pengaruh pemasaran dengan penggunaan revolusi digital terhadap konsumen. Next, jadi yang pertama itu Maybelline New York itu bagaimana implementasi revolusi digital pada pemasaran global dari brand Maybelline. Seiring berkembangnya zaman, kegiatan pemasaran juga turut berubah. Evolusi yang terus terjadi di dunia, pemasaran berubah dari tren marketing 1.0 yang lebih tradisional ke arah marketing 5.0 yang menggunakan teknologi yang lebih maju dan mutakhir. Pergerakan ke arah marketing 5.0 ini didorong oleh 5 tren besar, yaitu jumlah generasi digital savvy, terus juga ada adopsi digital atau physical digital, lifestyle, lalu juga ada dilema digitalisasi, lalu juga ada perkembangan teknologi yang pesat dan simbiosis antara manusia dan teknologi yang tidak dapat dipisahkan. Nah, marketing 5.0 ini berbicara mengenai teknologi terbaru dan penggunaan new customer experience. Nah, pada era ini, perusahaan dapat mengoptimalkan bisnisnya apabila mampu memaksimalkan penggunaan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan. Salah satunya adalah teknologi industri yaitu augmented reality. Nah, augmented reality atau AR ini adalah teknologi penggabungan antara hal yang tidak nyata atau maya atau konten digital yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata secara real time. Integrasi yang terjadi dengan penggunaan teknologi AR ini dapat dilihat secara 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan menggunakan perangkat khusus. Nah, teknologi ini mampu meningkatkan persepsi pengguna dan interaksi dengan dunia nyata. Oke, selanjutnya
salah satu contoh dari perusahaan yang memanfaatkan teknologi adalah Maybelline. Maybelline adalah salah satu perusahaan kosmetik internasional yang didirikan oleh T.L. Williams pada tahun 19 di New York. Nah, Maybelline ini mempunyai inovasi tersendiri untuk para pecinta kosmetik Maybelline, yaitu virtual try-on. Virtual try-on ini memudahkan bagi para pecinta makeup yang ingin mencari tahu dan mencoba produk secara online. Virtual try-on ini menggunakan teknologi AR, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, AR itu apa, dan ada juga definisi AR adalah sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda tidak nyata atau maya berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam dunia nyata yang kemudian diproyeksikan menjadi sebuah realitas dalam waktu nyata saat ini. Menurut Pamuji, AR itu atau dalam bahasa Indonesia termakan sebagai realitas tambahan adalah sebuah teknologi yang memungkinkan seorang untuk menggabungkan objek virtual 2D atau 3D ke dalam lingkungan 3D nyata dan memproyeksikan objek virtual tersebut secara real time. Jadi terasa nyata. Boleh di next. Nah, dari AR ini atau teknologi virtual try-on ini akan menyelesaikan permasalahan dari konsumen yang tidak bisa mengunjungi outlet Maybelline secara langsung, jadi melakukan pembelian online. Pertama seperti ibu rumah tangga, wanita karir, ataupun orang-orang yang terbatas karena situasi social distancing. Karena keterbatasan mereka ini, mereka tidak bisa mengunjungi outlet secara langsung, jadi melakukan pembeliannya secara online. Pembelian online ini memiliki efek tersendiri, contohnya adalah disonansi kognitif. Menurut Morrison dalam buku Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadunya, disonansi kognitif ini adalah perasaan ketegangan atau psikologis atau keraguan pasca pembelian yang dirasakan konsumen seusai membuat keputusan pembelian. Jadi mereka ragu apakah produk yang mereka beli tepat atau tidak, sesuai kebutuhan atau tidak gitu. Nah, untuk meminimalisasi disonansi kognitif ini, perusahaan itu harus membuat serangkaian strategi, salah satunya Maybelline dengan VOT. Teknologi AR pada VOT ini yang virtual presence, jadi terasa nyata, akan membantu konsumen setingkat lebih maju secara visualisasi dibandingkan hanya sekedar gambar advertising, seperti gambar bibir, gambar lipstick, gambar warna, gambar lipstick yang diaplikasikan pada bintang iklan gitu. Jadi dengan VOT ini konsumen dapat apply secara langsung pada diri mereka masing-masing apakah sesuai atau tidak gitu. Konsumen bisa memakai VOT sebagai dissonance reducing buying behavior atau cara untuk mengurangi ketidaknyamanan dari disonansi kognitif tersebut. Boleh di next? Oke. Yang kedua adalah apakah pengaruh pemasaran dengan penggunaan revolusi digital terhadap konsumen? Nah, untuk yang pertama, Maybelline sendiri menggunakan virtual try-on itu pada official website Maybelline dan official store Shopee-nya. Ini menjadi salah satu cara perusahaan untuk memfasilitasi konsumen dalam pembelian. Video ini menjadi servis atau e-service-nya dari Maybelline terhadap konsumennya Maybelline gitu. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan, trust, dan kepuasan konsumen terhadap brand Maybelline karena menganggap bahwa Maybelline itu mengerti keresahan atau keraguan konsumen terhadap pembelian online ini. Jadi dengan video ini bisa membuat konsumen terus loyal pada brand Maybelline gitu. Dan yang kedua, video ini juga ada pada filter Instagram, teman-teman. Hal ini akan bagus untuk bisnis karena membangun customer engagement. Dengan menunjukkan personality bisnis tersendiri dapat membuat bisnis ini lebih menonjol dari kompetitor yang lain. Filter Instagram ini juga akan meningkatkan brand awareness, akan semakin banyak orang yang tahu dengan filter Instagram ini gitu. Dan semakin banyak orang yang tahu, menurut marketing itu bagus. Kalau semakin banyak orang yang tahu, berarti semakin banyak orang yang berpotensial untuk menjadi customer Maybelline yang kemudian berperan juga berpotensi untuk meningkatkan penjualan dari Maybelline itu. Boleh di next? Nah, ini adalah contoh dari virtual try-on dan penggunaan Maybelline sebagai filter. Ini filter untuk berbagai produk Maybelline, boleh di next. Ini contoh virtual try-on-nya di Amazon. Oke, boleh di next. Oke, itu dia teman-teman semuanya. Dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore.